sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Salam, selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga atas penyertaan Tuhan, atas berkat Tuhan, atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, kami mau diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu menjadi kekuatan dan menjadi terang di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi ini diambil dari Ulangan 8 ayatnya yang ke-10. Ulangan 8 ayat 10 demikian firman Tuhan. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, yang selama ini mereka berada di Mesir, di perbudakan, mengalami penderitaan selama beratus tahun. Tapi Allah sangat mengasihi mereka. Tuhan mengingat janjinya kepada bangsa pilihannya. Allah menuntun, Allah membawa bangsanya keluar dari Mesir. Dan selama 40 tahun, Tuhan mendidik, Tuhan menguji iman, kesetiaan bangsanya kepada Tuhan. 40 tahun Tuhan mengizinkan bangsa Israel berjalan di padang gurun. Tetapi 40 tahun perjalanan di padang gurun itu, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Ketika malam hari Tuhan berjalan sebagai tiang api, memberi kehangatan dan memberi penerangan bagi bangsanya. Dan pada siang hari Tuhan berjalan sebagai tiang awan, tiang embun, supaya bangsanya tidak merasa kepanasan di tengah teriknya matahari dan begitu panasnya di padang gurun. Sumber mata air yang begitu minim di padang gurun, tetapi Tuhan memberikan air yang cukup. Tuhan mengeluarkan air di tengah-tengah padang gurun yang penuh dengan kekeringan. Tuhan memberikan manna. Tuhan mencukupi keperluan kehidupan mereka. Walau demikian, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka masih terus bersungut-sungut kepada Tuhan. Sehingga selama perjalanan 40 tahun, terkadang Tuhan menghukum mereka juga. Karena ketidaktaatan, ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Sebelum bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, melalui Musa hambanya, Allah berbicara, mengingatkan bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana kasih setia Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan memimpin, bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan memperlengkapi kehidupan bangsanya. Dan Tuhan akan membawa bangsanya ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang subur, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tanah yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan mengingatkan bangsanya
supaya mereka tetap taat dan patuh kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan, dan selalu bersyukur di dalam kehidupan mereka. Di tengah-tengah ketaatan mereka, di tengah-tengah kesetiaan mereka kepada Tuhan, Tuhan akan selalu memberkati, Tuhan akan selalu menuntun, Tuhan akan selalu menyertai. Kalau kita baca dari ayat 7 pasal 8, Ulangan 8 ini. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi bangsa Israel yang setia, yang taat kepada Tuhan, akan masuk ke negeri yang diberkati Tuhan, yang berlimpah susu dan madunya, yang bangsanya akan makan dengan kenyang, menikmati berkat-berkat Tuhan di sana. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Tuhan sering mengizinkan kita melewati padang gurun di dalam kehidupan kita. Sebenarnya Tuhan bukan tidak sayang kepada kita, atau karena Tuhan menghukum kita. Tetapi Tuhan ingin menguji kita, menguji iman kita dan kesetiaan kita, ketaatan kita, kasih kita kepada Allah. Tuhan mengizinkan kita berjalan di padang gurun, mengalami berbagai-bagai pergumulan hidup, tantangan hidup. Tetapi orang-orang yang taat dan setia akan Tuhan antarkan ke negeri perjanjian, negeri yang diberkati oleh Tuhan. Untuk itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Tetap menaati perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yakin dan percaya, ketaatan kita, kesetiaan kita akan berbuah manis, yaitu negeri perjanjian yang diberkati Tuhan. Kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, bagaimanapun kondisi kita saat ini, mungkin pada saat ini kita serasa di daerah padang gurun, mengalami penderitaan, kesusahan, pergumulan hidup, sakit penyakit, ekonomi yang lemah. Tuhan izinkan itu terjadi, tetapi tetap taat kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, yakin dan percaya, tidak akan lama lagi Tuhan akan mengubahkan hidup kita, mengubahkan situasi kita. Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan pulihkan kehidupan kita. Kita akan makan dan akan kenyang, maka kita akan memuji Tuhan di dalam kehidupan kita, karena negeri yang baik yang sudah Tuhan berikan kepada kita di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini. Tuhan, di dalam kehidupan kami, Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi. Terkadang kami berjalan di padang gurun di dalam kehidupan kami. Ada banyak pergumulan hidup, kesusahan, penderitaan. Tetapi Tuhan, Engkau pasti akan ubahkan kami. Ketika kami taat kepadamu, ketika kami setia melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Seperti bangsa Israel yang taat dan setia, Tuhan antarkan sampai ke negeri perjanjian tanah Kanaan. Demikian juga kami akan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu Tuhan, ajar kami selalu berserah kepadamu,
taat kepadamu. Berkati setiap anak-anak-mu yang mendengarkan sapaan teduh ini, dimanapun mereka berada. Engkau tetap menyertai kehidupan mereka. Berikan tetap kesehatan. Engkau pulihkan mereka, Engkau sembuhkan yang sakit. Engkau berkati mereka Tuhan, supaya damai sejahtera-Mu menjadi bagian mereka di dalam kehidupan mereka. Berlimpah berkat jasmani, berkat rohani di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu. Berkati juga anak-anak-Mu Tuhan, di GBKP Runggun Parindu, Perminggun, Ngabang, Sungai Asam. Kau tetap pimpin setiap anak-anak-Mu ini. Kau berkati mereka Tuhan, supaya tetap taat kepada firman Tuhan, melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan mereka. Kau tetap menuntun mereka Tuhan di dalam kehidupan mereka, supaya berkat-berkat Tuhan melimpah atas hidup mereka. Mereka boleh menikmati tanah perjanjian di dalam kehidupan mereka. Kau pimpin setiap anak-anak-Mu. Kau berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, yang melayani di Runggun ini. Bapa di dalam surga, sepanjang hari ini, hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi bagi kita semuanya. Tetap taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.